Yusuf Gapi. Nah teman-teman, akhir-akhir ini banyak chat yang masuk yang menanyakan, Pak D, saya ingin budidaya ikan gapi nih, apa saja ya yang perlu dipersiapkan? Nah nanti akan saya jawab, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa untuk budidaya ikan gapi itu ada dua jalur ya. Ada jalur kualitas dan ada jalur kuantitas. Jalur kuantitas itu adalah dia tidak mementingkan kualitas, yang penting ngebit atau budidaya untuk menghasilkan ikan gapi sebanyak-banyaknya. Dimana ini biasanya larinya atau penjualannya itu ke pasar-pasar ikan untuk aquascape dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jalur kualitas itu adalah breeding ikan gapi untuk menghasilkan ikan-ikan gapi kualitas kontes. Nah, untuk kali ini kita akan menjawab tentang 8 hal yang perlu dipersiapkan untuk budidaya ikan gapi yang berkualitas. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian yang baru mampir subscribe dulu ya channel ini, biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membagikan tips-tips di dalam budidaya ikan gapi. Dan juga follow Instagram kita, ada dua ya, yaitu yusuf.gapi dan Yusuf Gupi Farm. Dan untuk kalian yang ingin membeli ikan gapi dari tempat kita, silahkan hubungi nomor WA 0821 4202 1292. Oke, langsung ya. Hal pertama yang perlu dipersiapkan untuk budidaya ikan gapi yang berkualitas itu adalah akuarium, teman-teman. Kenapa kita harus menggunakan akuarium? Karena dengan menggunakan akuarium, pengamatan kita akan mudah, teman-teman. Coba kita perhatikan di sini. Nah, kalau kita misalkan ya mengawinkan ikan gapi di tempat seperti ini ya, di akuarium, maka kita akan lebih mudah untuk memantau kondisi ikan. Ikannya itu sakit atau sehat kelihatan. Kemudian sudah hamil besar atau belum kelihatan. Sehingga apapun yang akan kita perhatikan dari ikan tersebut itu akan kelihatan jelas. Tetapi berbeda kalau itu kita lakukan di ember atau di styrofoam. Jadi akan susah kita melakukan pengamatannya. Jadi yang pertama, yang penting ya, itu adalah akuarium ya. Oke, sekarang yang kedua itu adalah filter, teman-teman. Filter yang bisa dipakai itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah filter dengan menggunakan batu-batuan seperti ini. Ini biasanya kita sebut semi under gravel ya. Nah, di sini kita menggunakan toples, kemudian diisi dengan batu-batuan dan dihubungkan dengan aerator ya, sehingga filtrasinya bisa berjalan. Tetapi untuk kalian yang belum terbiasa menggunakan filter semi UG, bisa menggunakan filter yang bisa dibeli di pasaran dan langsung pakai ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah filter biofoam ya. Ini yang pabrikan dan yang ini adalah handmade. Nah, dulu waktu saya awal-awal budidaya ikan gapi juga menggunakan seperti ini, teman-teman. Tetapi setelah kita menggunakan tank-tank dengan ukuran agak besar dan populasi ikan gapi yang lumayan, dirasa kurang mencukupi, akhirnya kita pakai yang semi under gravel. Tapi untuk kalian yang baru saja memulai budidaya ikan gapi, untuk tank yang berisi sepasang dua pasang bisa ya menggunakan biofoam seperti ini. Ini bisa dipakai juga menggunakan aerator. Dan teman-teman, kenapa kok kita perlu menggunakan filter? Karena begini, bahwa akuarium itu kan menggunakan permukaan yang transparan ya, sehingga kondisi di dalam akuarium itu akan kelihatan jelas. Tetapi hal itu tidak akan terjadi bila akuarium ini tidak diberi filter. Karena apa? Lama-lama air di dalam akuarium akan keruh dan akhirnya isi dari akuarium akan nggak kelihatan dan bahkan ikannya bisa mati karena penyakit. Nah, filter itu berguna untuk menjaga kondisi air supaya tetap bagus ya, tetap jernih, supaya ikan terus sehat. Nah, sekarang yang ketiga itu kita perlu aerator.
aerator itu kita gunakan untuk menjalankan filter tadi, baik itu biofoam maupun semi undergravel. Dan aerator yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya menggunakan 4 tank ya, 4 tank yang hanya dibutuhkan berarti kan 4 filter kan. Nah, berarti mungkin hanya menggunakan aerator 2 lubang, masing-masing lubang dicabang jadi 2, nah itu bisa untuk 4 tank ya. Tapi kalau sudah ratusan seperti ini beda ya. Jadi aerator yang dipakai itu seperti ini. Nah, ini aerator gede ya. Ini ukurannya LP100 ya, mereknya Jebo, dan dibuat instalasi menggunakan pralon seperti ini. Nah, sehingga masuk ke dalam akuarium ya, dan bisa dipecah-pecah untuk menjalankan filter ya di dalam akuarium tersebut. Jadi aerator itu gunanya bukan untuk memberi oksigen saja di dalam akuarium, tetapi untuk menjalankan filter yang ada di dalam akuarium. Nah, yang keempat, bahwa ikan gapi itu tidak bagus kalau menggunakan air yang baru, misalkan dari sumur langsung atau dari PDAM langsung ya. Jadi air yang akan dipakai untuk mengisi akuarium guna memelihara ikan gapi itu harus ditampung dulu, teman-teman. Nah, kalau di sini tampungannya seperti di atas ya, itu menggunakan cor semen untuk menampung air ya dalam jumlah besar. Tetapi untuk kalian yang ingin membuat tampungan kecil ya, hanya untuk beberapa tank saja, itu bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Ini kita pakai dulu waktu farm kita masih di rumah ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi tampungan ini kita taruh di atas. Kalau kalian sudah lihat video kita di awal-awal kita membuat channel ini, pasti udah paham dengan tampungan ini. Jadi ini kita pakai untuk menampung air, dimana di sini nanti kita aerator, teman-teman. Kemudian kita alirkan menggunakan keran ke bawah. Nah, farm kita dulu farm kecil yang ada di bawah ya, di ruangan samping rumah kita. Selanjutnya yang kelima. Nah, ini adalah kita harus mencari indukan ikan gapi yang berkualitas. Kalau kita ingin memproduksi ikan gapi yang berkualitas ya, berkualitas bisa menghasilkan ikan gapi dengan kualitas kontes ya, berarti kita juga harus mendatangkan ikan gapi yang berkualitas juga. Karena kita tidak mungkin ya untuk mendapatkan ikan gapi berkualitas dari indukan gapi yang tidak berkualitas. Karena dari indukan ikan gapi yang berkualitas saja ya, hasilnya juga 2, berkualitas dan enggak. Karena itulah perlunya adanya selective breeding. Jadi dengan menggunakan indukan ikan gapi yang berkualitas, maka kita diharapkan untuk bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang berkualitas juga dan mempertahankan genetik tersebut. Dan jadi begini, teman-teman, kalau kita membeli ikan gapi ya, indukan yang mahal, sebetulnya kita sama dengan membeli genetik, teman-teman. Jadi kalau kita membeli dengan harga mahal, otomatis ya dengan jaminan bahwa anakan yang dihasilkan dari indukan tersebut, maka anakan yang berkualitas juga. Jadi genetiknya mapan dan fenotipnya juga bagus. Tapi kalau kita belinya di pasar dengan harga 5.000 sepasang, kita breeding, wah nanti hasilnya adalah gupi cendolan, teman-teman. Artinya anaknya itu beraneka ragam, keluar macam-macam. Selanjutnya yang keenam, yaitu pakan berkualitas. Nah, pakannya ini, teman-teman. Kalau ini buat orangnya. Pakan yang berkualitas itu adalah pakan yang mengandung protein tinggi. Bisa kita bedakan jadi 2 ya, yaitu pakan hidup dan pakan pabrikan. Pakan hidup kita rekomendasikan hanya berupa Artemia. Karena apa? Artemia itu adalah pakan hidup yang aman. Jadi hasil budidaya kita sendiri dari telur Artemia yang kita tetaskan, sehingga tidak mengandung parasit alami yang ada di alam.
Jadi aman sekali. Kalau kita pakai Casut ya, DM dari alam itu bahaya karena bisa mengandung parasit alami. Oleh karena itu kita rekomendasikan hanya Artemia ya untuk pakan hidup. Dan yang kedua, pakan tidak hidup itu adalah berupa pelet. Nah, pelet yang dipakai itu adalah pelet yang kandungan proteinnya sangat tinggi ya. Nah, nanti dicari sendiri ya. Nah, pelet itu ya yang proteinnya tinggi otomatis akan menggenjot pertumbuhan ikan gapi kita pada usia emas. Jadi dari umur 3 hari sampai umur 2,5 bulan itu adalah usia pertumbuhan emas pada ikan gapi. Itu harus kita sediakan banyak makanan yang bergizi supaya di periode tersebut bisa digunakan untuk pertumbuhan dengan sangat pesat. Karena kalau sudah umur 2,5 bulan up ya, masih kecil, kita genjot nggak ada faedahnya ya, karena sudah keburu kerdil. Oke, yang ketujuh, nah pembesaran budaya teman-teman. Jadi wadah pembesaran budaya. Kalau kita menggunakan ini teman-teman, jadi kita menggunakan akuarium juga untuk pembesaran budaya. Untuk sekarang ya, tapi dulu ya, ini bisa dicontoh oleh teman-teman pemula juga, menggunakan styrofoam teman-teman seperti ini. Jadi dulu kita menggunakan box styrofoam seperti ini. Nah, ini bekas kita teman-teman yang sudah nggak terpakai. Dulu ini kita lapisi dengan plastik kolam ya, sehingga nggak bocor ya, karena biasanya styrofoam seperti ini tuh bocor. Tapi kalau sudah dilapisi dengan plastik, nah itu sudah nggak bocor. Bisa lihat video-video kita yang lama, pembesaran budayanya masih menggunakan seperti ini. Nah, sekarang ke-8 ya, dan ini sebetulnya penting juga ya, tapi ini kita taruh ke belakang karena urutannya seperti itu, tapi ini tetap penting walaupun ini urutan ke-8, yaitu obat-obatan teman-teman. Ini harus tersedia di farm atau di rumah, karena sewaktu-waktu ikan kita sakit itu sudah tersedia. Obatnya itu kalau di sini cukup ada 2 macam teman-teman. Obatnya itu ini ya, yaitu methylene blue atau obat biru, dan juga tetracycline. Tetracycline-nya itu bentuknya kapsul. Nah, seperti ini. Nah, ini dipakai untuk pengobatan bila ikan kita mengalami penyakit fin rot atau busuk ekor ataupun kuncup teman-teman. Jadi ekor dorsal itu sudah menguncup, nah itu tanda-tandanya harus diobati pakai ini. Juga fin rot ya. Dan kalau ini digunakan untuk pengobatan jamur. Jadi kalau badannya itu ada bercak-bercak putih, nah itu perlu ya diobati menggunakan methylene blue. Oke teman-teman, itu tadi 8 hal yang harus diperhatikan untuk memulai budidaya ikan gapi berkualitas. Sampai jumpa lagi dan salam ngeblog.